Kemudian pembawa materi selanjutnya, Dr. Prita. Dengan judul Dampak dan Manajemen Holistik Kekerasan Seksual pada Perempuan. CV-nya boleh dibaca di layar monitor ini. Oleh panitia diberikan waktu 10 menit, Dok. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua yang kami hormati, para guru besar, senior. Izinkan saya menyampaikan apa yang diminta oleh panitia tentang dampak dan manajemen holistik kekerasan seksual pada perempuan. Bapak Ibu sekalian, secara sengaja bahwasanya di Munas ini kita membicarakan berbagai masalah dari pagi sampai siang sampai besok adalah masalah-masalah yang merupakan masalah-masalah bangsa, bukan hanya masalah hoaxi. Masalah bangsa bahkan merupakan masalah dunia. Dan permasalahan ini adalah no one left behind. Jadi semua bukan pekerjaan pemerintah, bukan pekerjaan hoaxi, tetapi masing-masing dari kita harus mampu mencari di mana kita akan menempatkan diri kita masing-masing. Apakah disetujui? Apakah disetujui Bapak Ibu sekalian? Apakah disetujui bahwasanya permasalahan apakah itu stunting, KB, angka kematian ibu dan bayi adalah harus merupakan bagian dari pekerjaan kita sehari-hari? Setuju? Setuju, baik. Kita akan mulai kali ini dengan ini. Setiap tindakan kekerasan berbasis gender di depan umum atau pribadi yang mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, paksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dengan keluarga atau masyarakat umum, adalah kekerasan terhadap wanita. Letak dari holistiknya adalah dia harus bisa dilihat secara bagaimana kesehatan secara paripurna, bagaimana preventifnya, bagaimana promotifnya, kuratifnya, dan rehabilitatifnya. Ini yang harus kita kupas dari permasalahan ini. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan secara holistik dari akibatnya, apakah itu ekonomi, apakah itu kesehatan, psikologis, sosial, ataupun spiritualnya. Baik, kita akan melihat kekerasan seksual adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Tetapi kekerasan pada perempuan tidak hanya kekerasan seksual. Sehingga kita perlu memilah-milah. Seseorang bisa mengalami kekerasan seksual, tetapi dia kalau mengalami kekerasan seksual adalah termasuk kekerasan perempuan. Tetapi orang yang mengalami kekerasan perempuan belum tentu dia mengalami kekerasan seksual. Sepertiga dari perempuan telah pernah mengalami kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan ini 75% dari kekerasan terhadap perempuan ternyata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bahkan wanita hamil pun 30% adalah telah pernah mengalami kekerasan. Padahal dia harusnya bahagia. Nah, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ini juga perlu kita perhatikan karena apa? Di dalamnya ada pemaksaan kehamilan. Ini hal yang sering terjadi, mungkin berada di depan mata kita. Pemaksaan aborsi, mungkin di depan mata kita. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu melakukan edukasi, pemberian informasi terkait dengan
pada waktu kita melakukan pemasangan dari kontrasepsi. Betulkah perempuan itu menginginkannya atau tidak? Atau merupakan paksaan? Seperti yang disampaikan oleh Prof. Hakimi, bahwa permasalahannya adalah merupakan iceberg, gunung es. 8 dari 10 pelaku sebenarnya adalah orang dekat. Dan ternyata yang berhasil diketahui oleh khalayak adalah yang berada di atas saja, bagian bawahnya tidak tereksploitasi. Sehingga big data, di era big data ini ternyata era informasi tentang kekerasan pada perempuan pun tidak menunjukkan perbaikan dalam hal bagaimana kita mengetahui permasalahan itu. Kita akan melihat penyebab. Penyebab, tadi Prof sudah menyampaikan bahwasanya memang penyebabnya terbesar adalah terkait dengan sosiologi makro, di mana ada struktur, norma, dan praktek-praktek yang ditemukan, ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Struktur, kemudian norma-norma sosial yang dominan, yang mendukung peran yang kaku. Peran yang kaku terhadap stereotip-stereotip yang membiarkan, memaafkan, bahkan meremehkan terhadap kekerasan perempuan. Nggak apa-apa, biarin aja, sudah biasa. Atau sistemnya sendiri gagal, institusinya gagal, kebijakannya gagal untuk mempromosikan hal-hal terkait hukum, terkait ekonomi, ataupun sosial terkait dengan perempuan yang menjadi korban. Berikutnya bisa saja sistem organisasi, komunitas, atau praktek dan norma pendukung dengan sanksi yang lemah. Ini sangat sering terjadi karena kalau ini masih bisa kita kadang-kadang komplain ya, bahwasanya saya tidak mendapatkan apa yang menjadi hak saya misalnya. Kemudian kepatuhan individu pada peran dan identitas gender, sehingga adanya pembelajaran sosial tentang kekerasan pada perempuan itu secara individu merupakan hal yang dianggap tidak apa-apalah gitu ya. Nah, faktor risiko oleh pasangan, sebenarnya pasangan itu lebih cenderung untuk melakukan kekerasan pada perempuan yang tidak bekerja. Ini apa ya, dari literatur saja ya. Kemudian undang-undang diskriminatif gender ini merugikan perempuan. Misalnya tentang kepemilikan tanah, aset, pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Atau juga terkait dengan hak seksual. Dikatakan bahwa laki-laki lebih memiliki hak seksual. Kemudian keterlibatan dalam kekerasan di luar rumah, mungkin pihak laki-laki terlibat dalam kekerasan di luar rumah dan terbawa ke dalam rumah. Kemudian faktor yang secara spesifik terkait dengan tindakan kekerasan seksual antara lain kepercayaan pada kehormatan keluarga. Kemudian ideologi hak seksual laki-laki dan sanksi hukum yang lemah. Bapak Ibu sekalian, ternyata kekerasan seksual pada perempuan salah satu penyebabnya adalah sebenarnya merupakan senjata peperangan. Walaupun sebagai senjata peperangan, ternyata kekerasan pada perempuan ini sebenarnya juga merupakan bagian yang membuat perdamaian dunia. Walaupun unsur kekerasannya tidak terlihat. Dampaknya apa? Secara holistik kita akan memetani, menyusuri satu persatu dampak. Dampak bagi keluarga, anak yang tumbuh dalam keluarga di mana terjadi kekerasan akan mengalami berbagai gangguan perilaku dan emosional. Tadi seperti yang disampaikan Prof, mungkin saja anak tersebut terlahir dari keluarga yang pernah ada kekerasan seksual sehingga terjadilah transgenerasi trauma yang mengakibatkan dia berperilaku demikian juga. Kekerasan pasangan intim juga dikaitkan dengan tingkat kematian bayi dan anak yang lebih tinggi. Anehnya Bapak Ibu sekalian, pemerkosaan itu adalah satu-satunya kejahatan di mana justru korban itu bisa menjadi tertuduh. Ini kan sangat kasihan sekali. Dan bahwasanya seseorang yang telah mengalami kekerasan seksual itu mempengaruhi sepanjang hidupnya.
stigmatisasi jelas, kemudian bagaimana perekonomian akan runtuh perekonomiannya dia sendiri. Dampak psikologisnya dikatakan bahwa ini satu yang aneh. Setelah dilakukan kekerasan pada perempuan tersebut, malah bertambah cinta. Kenapa? Karena pelakunya kemudian secara dramatis mengatakan lebih cinta dan sebagainya, mohon maaf dan sebagainya, yang dikatakan sebagai love bombing. Sehingga apa? Dia sendiri akan jengkel, nggak jadi jengkel. Dikepui lagi, akan jengkel, nggak jadi jengkel. Karena apa? Love bombing. Ini kan sangat-sangat memprihatinkan. Akhirnya, wanita tersebut secara perlahan-lahan akan runtuh dengan kepercayaan diri yang tambah turun, kemudian menjadi bingung, kelelahan yang kronis, kemudian emosinya tidak menjadi baik, tidak menjadi stabil, dan bahkan dia ada keinginan untuk bunuh diri. Transgenerational trauma ini terjadi pada saat seseorang mengalami trauma karena kekerasan, kemudian dia terlampiaskan secara generatif kepada anak cucunya. Nah, ini terlihat juga pada korban peperangan yang lalu, tetapi juga ternyata masih dapat terjadi. Bisa juga itu ke bawah, tapi bisa juga secara meluas menjadi sekeluarga menjadi trauma semua terhadap adanya kekerasan seksual. Dampak ekonomi secara holistik dikatakan ini adalah sebuah shadow pandemic. Di masa era pandemi seperti ini, bukti baru menunjukkan bahwa dapat mengganggu perekonomian adanya gangguan kekerasan tersebut yang dinamakan sebagai shadow pandemic, sehingga memiliki efek multidimensi pada kesehatan ekonomi. Jadi bukan hanya kesehatan manusia, untuk fisik jelas kita bisa melihat secara short term adanya vaginal bleeding dan unwanted pregnancy atau sexual transmitted disease, atau long term. Long termnya ini sebenarnya ya agak aneh ya, karena bisa sampai asma, bisa sampai artritis. Kalau chronic pain mungkin ya bisa kita nalar. Kemudian digestive problems ini mungkin terjadi kerusakan yang ternyata berdampak perlekatan dan sebagainya mungkin. Heart problems mungkin karena dia terbawa secara mental sehingga mempengaruhi kesehatan jantungnya. Irritable bowel syndrome, nightmares, migraine, dan sexual problems terkait dengan dyspareunia. Dan kemudian ada yang disebut dengan TBI, traumatic brain injury, di mana pasien korban akan lebih sering pusing, kehilangan kesadaran, bingung, ataupun gangguan-gangguan lain yang terkait di kepala. Kemudian secara holistik, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang jelas, kita yang bekerja sebagai penyedia pelayanan kesehatan adalah salah satu yang dijujuk pertama. Dijujuk pertama karena apa? Orang-orang yang mengalami kekerasan akan sakit. Karena sakit, maka dia akan datang ke penyedia pelayanan kesehatan, yaitu kita. Nah, permasalahannya apa? Kebutuhan mereka itu nggak sama dengan yang pasien biasa. Ya, ada yang butuh emosinya, ada yang butuh perawatan fisik, ada yang butuh keamanan, kemudian ada yang butuh perhatian, ada yang juga butuh dengan bantuan lain, ekonomi dan sebagainya. Nah, terus apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan? Emosional bisa, jaminan tidak tentu, perawatan kesehatan fisik bisa, keselamatan tidak juga, kita tidak bisa memberikan keselamatan kepada mereka. Rujukan atau sumber daya lain mungkin bisa jika kita mampu untuk menggalang kolaborasi interprofesi. Kemudian apakah kita bisa membantu untuk mereka merasa lebih memegang kendali dan mampu membuat keputusan sendiri? Tidak tentu juga ini ya. Kemudian yang harus kita kerjakan, kita laksanakan pertama adalah do no harm,
terutama perasaannya. Kemudian kita jangan sampai membuat dia lebih merasa identifikasi dirinya lebih terancam. Empati iya, clinical care iya, referral jika diperlukan, documentation ini penting buat masa depan mereka. Kemudian medico legal evidence, jelas ini harus kita perhatikan betul, yang rapi. Kemudian advokasi as community role models harus, dan permasalahannya kita tidak boleh menjadi pahlawan. Kita membantu memecahkan masalah terkait kekerasannya juga tidak perlu. Kemudian kebutuhannya juga tidak. Kemudian aspek-aspek asuhan juga kita mungkin tidak. Nah, kita tidak boleh menyalahkan, tidak menghormati, juga kita tidak boleh tidak mengenali kekerasan. Pura-pura tidak melihat atau mengecilkan apa yang dia rasakan juga sebaiknya tidak. Bahkan jika kita gagal memberikan perawatan pasca perkosaan, maka dia akan mengalami unwanted pregnancy. Atau jika kita melanggar privasinya, ini akan membuat pasien tersebut akan kehilangan martabatnya, atau kita mengabaikan tanda-tanda ketakutan atau tanda-tanda emosinya, maka dia akan menjadi lebih terluka, atau mungkin dia menjadi bunuh diri. Nah, untuk para penegak hukum ini juga sering berhubungan dengan kita, sudah banyak regulasi, sudah banyak undang-undang yang ada di Indonesia ini. Pada prinsipnya itu sudah bisa dan sudah harus dikerjakan oleh penegak hukum. Kemudian peran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan merekomendasikan kepada kepolisian untuk memperkuat pelaksanaan dan melatih petugas polisi. Nah, jadi petugas polisi saja sudah dilatih. Bagaimana dengan kita? Untuk Kementerian Pendidikan, Kemenpa sudah meningkatkan pengetahuan di bidang kependidikan para guru tentang bagaimana perlindungan perempuan dari kekerasan. Pada Kemenhukam dan Kementerian Agama, Kementerian PPA juga telah menyelenggarakan pelatihan gender. Demikian juga Presiden itu sudah membatalkan demi hukum semua peraturan daerah yang diskriminatif melanggar hak asasi warga negara, yang gagal melindungi perempuan dari kekerasan, dari marginalisasi, dan Kemenkumham juga meningkatkan jumlah rumah penampungan, dan ini kita yang di daerah harus sudah tahu di mana menghubungi PPA ini, serta kita bisa melakukan kolaborasi, koordinasi dengan Pemda jika terkait permasalahan ini, dan menyusun standar persyaratan nasional untuk mengumpulkan data tentang kekerasan. Ini sudah dilakukan oleh Kemen PPA, dan ini memang masih sulit seperti yang disampaikan Prof, bahwa datanya itu mungkin cuma data pelaporan, tetapi bagaimana peristiwanya, penyebabnya apa, ini mungkin akan sangat sulit. Nah, yang prinsip pelayanan kesehatannya adalah respect. R-nya relationship, skill, strength. Jadi kita harus memperkuat hubungan. E-nya empowerment the women yang menjadi korban. S-nya service ensured, memastikan pelayanannya pasti ya, paling enggak clinical care-nya betul kita ya. Kemudian poverty reduce, mengurangi angka kemiskinan. Jangan sampai nanti dia kalau bisa pekerjaannya nggak hilang lah. Kemudian environment made safe, jadi membuat lingkungan yang menjadi aman. Jadi respect yang kita harapkan. Prinsip panduan pelayanannya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, promosi kesetaraan gender, namun harus kita pertimbangkan tambahan untuk perawatannya adalah bagaimana kalau dia misalnya punya anak nantinya. Ya, kemudian informasi atau dia masih anak-anak, informasi yang kita berikan harus sesuai dengan usianya. Untuk persetujuan tindakan medisnya disesuaikan dengan orang tuanya, dan kita juga kalau pada anak-anak kita harus juga menanyakan pendapat pada korban tersebut. Ya, ada first line support, bagaimana klinikalnya, dokumentasinya, dan rujukannya. Dan apakah kita wajib melaporkan? Ternyata tidak. Ya, kita tidak wajib melaporkan. Pelaporan wajib tidak direkomendasikan, tetapi ditawarkan.
ditawarkan jika berkenan. Nah, untuk pelecehan seksual terhadap anak-anak, jika kewajiban untuk melaporkan, kaji dulu implikasi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dari pelaporan tersebut, dan informasikan tentang batasan kerahasiaan sebelum konsultasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Prita.